Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita anime yang berjudul One Piece. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan anime ini. Baiklah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas. Nah, awal mula cerita anime ini tuh berasal dari seorang raja bajak laut yang bernama Gold Roger. Ya, dia cukup terkenal di lautan lepas beserta kekayaan yang dia miliki. Tapi suatu hari kejadian sial menimpa si raja dan juga kru bajak lautnya. Mereka ditangkap dan diadili secara massal. Pokoknya kemalangan si raja bajak laut Gold Roger ini menjadi tontonan semua masyarakat. Di sini dia diadili dengan hukuman mati. Tapi sebelum dia mendapatkan hukuman matinya, si raja ini mengucapkan beberapa kata sebelum kematiannya. Kalau semua harta yang dia miliki itu disimpan ke suatu tempat yang ada di Grand Line. Jadi setelah si raja bajak laut meninggal, semua orang jadi ingin meraih impian mereka untuk menuju Grand Line. Dan banyak sekali orang-orang yang hobinya rebahan tiba-tiba menjadi bajak laut. Sungguh prikitio. Nah, lanjut lagi ya, ini nggak tahu berapa bulan kemudian atau berapa tahun kemudian. Terlihat sebuah kapal persiar mewah yang dimana di sana banyak sekali orang-orang kaya yang berduit. Mereka berdansa, menari, dan berpoya-poya. Tampak juga beberapa kru kapal menemukan sebuah tong yang cukup besar yang terombang-ambing di lautan. Tapi yang lebih parahnya, mereka juga melihat kapal bajak lautnya Alvida. Dia sangat kejam di lautan lepas. Dia juga menganggap dirinya adalah wanita paling cantik di lautan ini. Mereka menembaki kapal persiar ini dengan sebuah bom. Tujuan mereka bukanlah untuk membunuh, tetapi untuk merampok. Semua bajak laut mulai menyandra semua penumpang. Mereka tidak ingin nyawa, tetapi mereka hanya ingin harta. Dan diam-diam, seorang wanita yang bernama Nami ini juga akan merampok harta milik bajak laut. Laki-laki yang bernama Koby juga mulai mencari harta. Dia adalah anggota si Alvida, tapi dia tak menemukan harta, dia hanya menemukan sebuah tong besar. Dia memberitahu teman-temannya kalau ini adalah sebuah tong yang berisikan wine. Dan di saat mereka ingin membuka tong itu, keluarlah seorang manusia. Dia adalah Luffy, manusia karet yang memakan buah iblis. Dia tidur di dalam tong ini setelah kapalnya ditelan oleh pusaran air. Walaupun kurus, dia sangat kuat. Dengan mudahnya dia mengalahkan 3 bajak laut ini. Sampai-sampai Koby saja terkaget-kaget. Mereka bertiga ini pun lari dan akan melaporkan semua ini ke Alvida. Koby sangat takut jika teman-temannya kembali maka Luffy akan celaka. Tetapi Luffy tak ambil pusing, dia sangat lapar dan ingin makan. Dan pergi ke sebuah gudang dan menemukan banyak sekali makanan di sana. Luffy makan dengan sangat lahap, sedangkan Koby dia sangat ketakutan jika Alvida tahu. Koby ini sebenarnya adalah anak yang baik, cuma dia sedang terjebak saja. Dulu dia bermaksud ingin memancing, tetapi kapalnya tiba-tiba saja dibajak oleh sekelompok bajak laut. Dan mulai dari itulah dia bekerja dan menjadi budak para bajak laut. Dia juga tak bisa lari karena Alvida sangat menyeramkan. Di atas kapal, Alvida dan krunya mulai mendapatkan harta. Alvida mengumpulkan harta, sedangkan Nami mencuri harta itu kembali. Tidak berapa lama, 2 kru bajak laut yang dihajar Luffy langsung saja melaporkan ke Alvida kalau ada manusia aneh dan kuat di kapal mereka. Tapi mereka berdua ini malah langsung dihajar oleh Alvida. Di tempat lain, Koby sangat terkesan kalau Luffy mempunyai keberanian untuk terapung di lautan. Sedangkan dia hanya bisa diam di sini karena tidak berani kabur dari Alvida. Luffy dengan ceplos langsung mengatakan kalau dia ingin menjadi raja bajak laut. Koby sangat kaget karena itu sangat mustahil. Ditambah lagi si Luffy sama sekali tidak punya kapal atau kru bajak laut. Dan mustahil juga dia bisa bertahan. Karena Koby banyak omong, jadi Luffy langsung saja memukul kepalanya karena ingin saja. Luffy tak peduli itu mustahil atau tidak, itu pilihannya karena dia sudah memutuskan untuk menjadi bajak laut. Dia juga tak peduli jika harus mati untuk mencapainya. Di sini Luffy akan pergi dan mencari kapal kecil. Koby sangat terkesan karena dia tak pernah bertemu dengan orang yang seyakin Luffy. Apakah dia bisa seperti Luffy? Dia ingin menjadi angkatan laut dan menangkap orang-orang jahat.
Dia ingin pergi dari kapal Alvida, dan dia ingin menangkap Alvida. Tapi tiba-tiba saja Alvida datang. Dia mendengar ucapan Koby. Dia bertanya kepada Koby siapa wanita paling cantik di lautan ini. Koby gemetar. Tetapi Luffy langsung menyeletuk siapa nenek-nenek ini. Semua orang sangat kaget ketika Luffy mengatakan itu. Dan tentu saja itu membuat Alvida sangat kesal. Dia ingin menghajar Koby, tapi untung saja ada Luffy. Luffy melawan semua bajak laut ini dengan kekuatan Gomu Gomu no-nya. Di sini juga Koby mulai berani melawan Alvida. Dia mengatakan fakta yang sebenarnya kalau Alvida adalah nenek-nenek jelek. Luffy sangat tertawa dan karena keberanian Koby ini dia langsung saja memukul Alvida hingga ke lautan lepas dengan pukulan Gomu Gomu no-nya. Dan sekarang Alvida sudah tidak ada di kapal. Semua orang jadi takut kepada Luffy. Jadi Luffy meminta para bajak laut ini untuk menyiapkan kapal untuknya dan juga Koby. Mereka juga harus cepat-cepat pergi sebelum tertangkap oleh para angkatan laut. Dan rupanya si Nami ini juga sudah berhasil mendapatkan semua harta milik kapal Alvida. Sungguh gacor. Di sini Koby dan Luffy terapung di laut. Di sini Koby bertanya kalau Luffy ingin menjadi bajak laut berarti dia ingin pergi ke Grand Line. Iya, Luffy menjawab iya dan tujuan mereka berdua sekarang adalah pergi ke markas angkatan laut. Karena di sana ada seorang pemburu bajak laut yang bernama Zoro yang berhasil ditangkap oleh angkatan laut. Dan Luffy berencana untuk menjadikan Zoro sebagai kru bajak lautnya jika dia adalah orang yang baik. Di sini Koby dan Luffy sudah sampai ke kota angkatan laut. Jadi sekarang mereka akan mencari tahu keberadaan Roronoa Zoro. Luffy pun bertanya dengan pedagang pasar, tetapi mereka sangat takut ketika mendengar nama Zoro. Mungkin karena nama itu sangat tabu di kota ini. Ya mungkin mereka akan langsung pergi ke markas angkatan laut saja yang dipimpin oleh Kapten Morgan. Dan nama itu rupanya juga sangat tabu di kota ini. Ini benar-benar kota yang unik menurut Luffy. Dan sekarang mereka sudah sampai ke markas angkatan laut. Luffy penasaran dengan keberadaan Zoro, jadi dia mulai memanjat tebing. Dan di sanalah Zoro berada. Dia diikat di tengah lapangan tanpa mendapatkan minuman dan juga makanan. Iya, mungkin mereka bisa menyelamatkannya, tetapi Koby sama sekali tidak setuju. Rupanya keberadaan Koby dan juga Luffy ini diketahui oleh Zoro. Dia ingin mereka pergi saja karena mereka sangat berisik. Tapi tidak berapa lama seorang anak perempuan juga ikut mengintip. Dia diam-diam datang menemui Zoro. Dia ingin memberikan onigiri yang sudah dia buat dengan tangannya sendiri. Tapi Zoro tidak mau, dia ingin anak gadis ini pergi saja. Dia tak ingin gadis ini terkena masalah karena dirinya. Dan tidak berapa lama 3 orang pun datang. 2-nya angkatan laut dan yang satunya adalah anak dari Kapten Morgan. Dia sangat angkuh yang suka berlindung di balik kekuasaan ayahnya. Dia kesal anak ini memberikan Zoro makanan. Dia menginjak-injak makanan yang dibawa oleh anak kecil ini. Dia juga meminta anak buahnya untuk melempar anak kecil ini. Sebenarnya pria tua ini tidak tega, tetapi mau bagaimana lagi dia juga takut dihukum. Anak kecil ini jadi terlempar jauh. Tetapi untung saja ada Luffy yang menyelamatkannya. Dan setelah 3 orang tadi pergi, Luffy menemui Zoro. Luffy ingin mengajak Zoro untuk kabur dari pulau ini. Kalau Zoro mau, dia bisa membantunya. Tetapi Zoro menolak. Dia sama sekali tidak mau kabur dari daerah ini. Dia akan membuktikan kepada semua angkatan laut kalau dia bisa bertahan. Ya, di sini Luffy ingin pergi saja, tetapi Zoro meminta Luffy untuk memberikannya onigiri yang sudah keinjak. Dia ingin memakannya walaupun makanan ini kotor. Dan di sini Luffy baru tahu kejadian yang sebenarnya. Ternyata Zoro bukanlah orang jahat. Dia ditangkap angkatan laut karena telah membantu gadis ini dan juga ibunya. Anak Kapten Morgan ini tiba-tiba membuat keributan di warung ibu gadis ini dengan anjingnya. Zoro yang ada di sana pun langsung saja membantu. Dia juga memukul anak Kapten Morgan ini. Tetapi niat baik Zoro ini malah dianggap sebagai tindakan kriminal karena Zoro telah memukul anak Kapten Morgan. Jadi dia harus bertanggung jawab, kalau tidak ibu dan anak gadis ini yang akan menggantikan tahanan Zoro. Dan mau tidak mau Zoro pun setuju untuk menggantikan tahanan ibu dan juga anak gadis ini. Dan ternyata Zoro adalah orang yang sangat baik. Dan tidak berapa lama warung anak gadis ini diacak-acak lagi oleh anak Kapten Morgan. Luffy yang melihat hal itu langsung saja menghajarnya. Tentu saja itu membuat begundal ini kesal.
Dia akan memberitahu ayahnya supaya Luffy juga dihukum. Di tempat lain, begundal ini menemui ayahnya. Dia memberitahu ayahnya kalau dia dipukuli dan dia ingin ayahnya membantunya kali ini. Di tempat lain, Luffy menemui Zoro lagi. Dia akan membantu Zoro untuk kabur. Syaratnya Zoro harus menjadi temannya, sekaligus teman bajak lautnya. Tapi Zoro sangat menolak ajakan Luffy ini. Dia tak ingin menjadi orang jahat. Dia akan terus bertahan dan melakukan apa yang dia inginkan. Tapi Luffy tidak peduli karena dia sudah memutuskan untuk menjadikan Zoro teman bajak lautnya. Zoro menggunakan pedang, jadi Luffy akan mengambil pedang Zoro kembali dari anak Kapten Morgan. Tapi syaratnya Zoro harus menjadi kru bajak lautnya. Walaupun Zoro menentang, dia tak peduli. Dia akan menyerang markas bajak laut ini seorang diri. Dan di atas markas, orang-orang pada sibuk mendirikan patung Kapten Morgan. Dan si anak Morgan ini sangat berisik. Jadi Kapten Morgan agak risih. Dia langsung saja memukul anaknya yang tidak berguna ini. Dan Kapten Morgan juga meminta anak buahnya untuk membunuh anak kecil yang kemarin hari telah menyusup. Tapi angkatan laut ini tidak mau. Dan dia langsung saja dibukuli oleh Kapten Morgan sampai pingsan. Dan orang-orang yang ada di sini juga sangat takut dengan Kapten Morgan. Perkataannya adalah sesuatu yang mutlak yang tidak boleh dibantah. Tapi tiba-tiba saja Luffy datang. Dia juga tak sengaja merusak patung Kapten Morgan ini sampai tak bersisa. Luffy tak mau berantem. Dia hanya mau membawa anak Kapten Morgan kabur saja. Dia hanya ingin mencari pedang milik Zoro yang diambil oleh anak Kapten Morgan. Di sini ternyata ada Nami juga. Dia ke tempat Kapten Morgan hanya untuk mencari letak peta menuju Grand Line. Dan di tempat lain, Koby berusaha untuk membuka ikatan di tubuh Zoro. Tapi Zoro ingin Koby pergi saja, kalau tidak dia pasti akan dibunuh. Tapi Koby tak peduli, dia hanya ingin menjadi angkatan laut yang baik dan benar. Koby juga mengatakan kalau Zoro akan dieksekusi besok, jadi dia tak akan dilepaskan hidup-hidup. Walaupun dia berhasil menyelesaikan tahanannya selama 1 bulan. Zoro sangat kaget, tetapi yang bisa membantunya saat ini adalah Luffy. Dan sekarang Luffy sedang berjuang untuk mendapatkan pedang Zoro. Dan tidak berapa lama, para angkatan laut dan juga Kapten Morgan pun datang. Dan mungkin dia akan mengeksekusi Zoro sekarang juga. Tapi Zoro benar-benar tak ingin mati di sini, karena ada seseorang yang ingin dia temui. Dan tidak berapa lama Luffy datang dari atas langit sambil membawa 3 pedang milik Zoro. Dia menghadang semua tembakan ini dengan tubuh karetnya dan memantulkannya kembali ke arah Morgan dan anak buahnya. Morgan kaget, tapi dia juga tahu kalau Luffy adalah pemakan buah iblis. Dan sekarang pedang milik Zoro ini langsung saja Luffy berikan kepada Zoro. Dan di sini Zoro juga setuju untuk menjadi kru bajak lautnya si Luffy daripada mati di tempat seperti ini. Dan sekarang mereka harus melepaskan ikatan di tubuh Zoro ini. Mereka ini agak lelet, jadi Zoro meminta Koby untuk memberikan pedangnya saja. Dan jeng-jeng, Zoro berhasil menangkis semua serangan. Dia adalah pendekar pedang sekaligus pemburu bajak laut. Ini sama sekali tak sulit baginya. Dan untuk sisa dari angkatan laut ini akan dibereskan oleh Luffy. Begitu juga dengan Kapten Morgan. Dia juga memberantas kapten tak tahu diri ini. Kekuatan Morgan sama sekali tak ada apa-apanya dibandingkan dengan Luffy. Jadi dia dengan santai bisa mengerobohkan Kapten Morgan dengan tubuh karetnya ini. Tapi tiba-tiba saja anaknya Kapten Morgan datang. Dia malah menyandra si Koby. Tapi Koby meminta Luffy untuk jangan terkecoh. Dia tak ingin kalau ini bisa menghambat keinginan Luffy untuk pergi ke Grand Line. Luffy tertawa, dia langsung saja memberikan pukulan Gomu-Gomu-no-nya kepada anak Morgan, dan untuk Morgan sendiri langsung saja dihabisi oleh Zoro. Dan kekalahan Morgan ini membuat semua angkatan laut merasa bahagia. Mereka tak lagi menjadi budak dari Kapten Morgan yang kejam ini. Dan di sini Zoro langsung saja pingsan karena kelaparan dan lemah. Dan di tempat lain, Nami sudah berhasil masuk ke dalam ruangan Kapten Morgan. Dia mencari peta untuk menuju Grand Line. Tetapi sayangnya di sana Zong, peta yang dia temukan hanyalah bertuliskan Kapten Buggy. Ia bisa disimpulkan kalau peta yang dia cari ada pada Kapten Buggy. Jadi misi Nami kali ini adalah menemui Kapten Buggy dan mencuri peta miliknya. Di tempat lain Zoro sudah kekenyangan. Mereka mendapatkan makanan dari ibu gadis cantik yang pernah Zoro tolong. Luffy juga makan dengan sangat lahap. Tubuhnya kecil tetapi makannya sangat banyak. Dan di sini Zoro langsung saja membahas soal bajak lautnya Luffy. Dia bertanya berapa kru yang mereka miliki sekarang. Luffy menjawab hanya dia dan Zoro.
Zoro sangat kaget, bisa-bisanya bajak laut cuma berdua. Ditambah lagi Luffy hanya mempunyai kapal yang sangat kecil. Tapi di sini Luffy hanya mengatakan kalau mereka nanti pasti punya kapal dan mempunyai lambang bajak laut untuk mereka sendiri. Zoro tak habis pikir, bisa-bisanya dia mengikuti orang seperti Luffy yang sama sekali tidak mempunyai rencana. Dan Koby juga tambah kaget karena Luffy ingin pergi ke Grand Line hanya dengan berdua orang saja. Karena seperti yang sudah diketahui, Grand Line adalah tempat yang sangat menakutkan, di mana di sana diisi oleh para bajak laut yang ingin mencari harta karun. Jika sudah di sana, mereka pasti tidak akan bisa kembali. Tapi Luffy tak peduli. Jika memang One Piece ada di suatu tempat, mereka harus mencarinya. Koby sangat khawatir, tetapi Zoro meminta Koby untuk jangan khawatir. Lebih baik dia mengkhawatirkan dirinya saja. Ya, mereka memang tidak sejalan, tetapi mereka adalah teman. Di sini Koby tidak ikut karena dia ingin menjadi angkatan laut. Tetapi masalahnya dia adalah mantan bajak laut yang pernah bekerja dengan Alvida. Ya, pasti akan sulit baginya jika para angkatan laut mengetahui masa lalu dari Koby. Dan tidak berapa lama para angkatan laut pun datang. Karena Luffy adalah bajak laut, jadi mereka langsung diusir tanpa ditangkap oleh para angkatan laut. Tapi mereka juga sangat berterima kasih kepada Luffy dan Zoro. Berkat mereka berdua, kini markas angkatan laut bisa bebas dari penjajah seperti Kapten Morgan. Di sini Luffy dan Zoro pun pergi, tinggallah Koby seorang diri. Marinir ini kaget kenapa Koby tidak ikut. Apakah Luffy dan Koby ini berteman? Koby tak bisa menjawab karena dia sangat ingin menjadi angkatan laut. Di sini Luffy sangat ember. Dia mengatakan kalau dia sangat mengenal Koby. Koby juga pernah bekerja menjadi kru bajak laut Alvida. Koby semakin kesal karena identitasnya jadi terbongkar. Dia tak bisa menahan emosinya dan dia langsung saja memukul Luffy. Dan di sini juga mereka malah saling pukul satu sama lain. Dan sekarang sang marinir tahu kalau Luffy dan Koby bukanlah teman. Dan di sini Koby baru sadar kalau Luffy melakukan semua ini karena dirinya. Dan sampai saat ini pun Luffy masih saja menolongnya sampai akhir. Dan nasib baik Koby juga diterima di angkatan laut. Karena angkatan laut juga kekurangan orang. Dan di sini Luffy dan Zoro akan segera meninggalkan pulau ini. Begitu juga Nami. Tapi sebelum itu Koby memberikan hormatnya kepada Luffy dan Zoro. Sekarang dia sudah menjadi angkatan laut berkat Luffy dan Zoro. Dan rupanya para angkatan laut juga ikut memberikan perpisahan terakhir kepada Luffy dan Zoro. Dan mereka pasti akan dikenang selamanya. Dan rupanya marinir ini tahu kalau Luffy dan Koby adalah teman. Sedangkan Luffy, dia tetap akan mengejar mimpinya menjadi raja bajak laut dan menaklukkan Grand Line. Nah teman-teman, itu tadi adalah bagian satu dari alur cerita anime yang berjudul One Piece. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.